Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kalau ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. And this time kali ini aku ditemani oleh adik kelas di SIB Sekolah Indonesia Bangkok yang bernama Fatul. Halo Fatul. Halo. Apa kabar Fatul? Alhamdulillah baik banget, kondisinya lagi pandemik tapi ya everything is fine. Glad to hear that. Pertama-tama, I thank you so much for your time sama berkenan udah hadir di podcastnya Lulu. Thank you. Dan singkat cerita dari aku, kita tuh beda satu tingkat, ya kan ya? Beda satu tingkat. 1 year. Jadi, so gua yang lulusnya 2016, Lulu 2015. Yes, that's true, benar-benar. Oke, now silahkan untuk Fatul memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Lulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Rahman atau biasa dipanggil Fatul, berumur 22 tahun, jadi beda 1 tahun sama Lulu. Yes. Currently aku tinggal di technically di Jakarta, tapi sekarang di Kairo, Mesir ikut orang tua. Ini aku, mungkin belum ada yang tahu ya, aku sama Lulu itu satu sekolah di Bangkok. Pertama kali ketemu 2012 kalau nggak salah ya, 2012. Terus dan sekarang kesibukan kebetulan aku juga baru lulus kuliah. Aku ambil jurusan Mass Communication dengan peminatan Digital Journalism di University of Bina Nusantara atau dikenal BINUS. Dan sekarang ya lagi saya dibilang lagi ya buat karya tulis, buat kumpul portfolio juga, sekarang juga lagi mulai cari kerja. So that's it. Thank you so much. Oke, aku mau nanya berarti dari kan kita ketemu 2012. 12, genau itu benar gitu. Itu tapi kamu nggak masuk SIB dulu kan? Kamu international school. Ya betul, aku jadi ini aku datang bulan Januari 2012. Terus aku sebenarnya awalnya diri aku sendiri kan mau masuknya SIB kan, soalnya kan ya aku mungkin masih bawaannya masih Indonesia lah istilahnya, di Indonesia juga sekolah Indonesia obviously. Pas tapi ternyata kayak orang tua sangat menyarankan untuk masuk internasional karena ya salah satu kesempatan juga buat gue to get abroad, to get the opportunity to learn from a wider perspective. Jadi ya aku masuknya di sekolah internasional di The American School of Bangkok. Terus ya habis itu ya, tapi meskipun gue masuk internasional, gue masih main sama anak-anak di SIB. Jadi kayak don't have to be lonely all the time. Jadi kayak gue masih ada teman Indonesia di situ, dan apalagi kan gue tinggalnya juga deket kan sama SIB, jadi ya bisa main bareng. Apalagi kalau habis Jumat sore sama Selasa sore itu suka main bola bareng. Jadi so istilahnya tetap berhubungan lah, tetap having much friends. Betul banget. Nah, terus kamu ikut sekolah internasional sekitar 2 tahun kalau nggak salah, atau 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun terus sampai 2014, dari waktu kelas 8 sampai selesai kelas 10. I see. Nah, aku mau nanya historical back then. Jadi benar-benar can you tell us sedikit gitu kenapa kamu bisa ada di Bangkok terus sekolah di sana? Oke. Jadi aku di Bangkok kan kayak beberapa orang lainnya ya. Orang tua aku juga bekerja sebagai diplomat. Orang tua yang ayah itu diplomat. Dan kebetulan aku juga 2012 itu aku orang tua dapat penempatan di Bangkok. Tapi itu bukan penempatan pertama ya, karena sebelumnya bahkan selama hidup aku juga pindah-pindah mulu kan karena pekerjaan bokap. Mana meskipun aku lahirnya di Jakarta, tapi ya baru bayi aja udah pindah gitu kan. Jadi kayak mungkin fun fact aja ya, gue nggak pernah tinggal di Indonesia sampai 5 tahun, kayak consistently nggak pernah sampai 5 tahun. Jadi kalau sebelum 5 tahun pasti gue udah pindah gitu. Salah satunya sekarang. Jadi sampai waktu di Bangkok ya itu udah termasuk penempatan ketiga. Jadi sebelumnya aku pernah di Australia 4,5 tahun, terus di Slovakia di Eropa 1,5 tahun, dan kemudian Bangkok itu 4 tahun lebih ya. Terus ini sekarang di Kairo. Tapi ya hitungnya termasuk sih, soalnya aku tinggal di sini sementara.
Nice. Mungkin aku pertama mau tanya tentang edukasi dulu, terus nanti aku mau into diplomatic things, boleh nggak? Boleh. Oke. Yang pertama edukasi. Berarti sebelumnya ini kan karena kamu tadi kayak di Aussie, terus di Slovakia gitu. Itu kamu masuk ke international school juga atau juga sekolah Indonesia kah gitu? Edukasinya gimana Di sebelum-sebelumnya? Australia, aku kan masuknya kan mungkin masih kecil banget ya, Ya. jadi masuknya ke daycare lebih tepatnya di Australia. Oke. Terus kan sempat masuk kindergarten juga. Dan mungkin fun fact juga ya, gue waktu masih kecil, masih kayak 1-2 tahun, my mother language is actually English. Kayak kan kalau sekarang kan Indonesia ya obviously, tapi kalau dulu tuh 2 tahun, 3 tahun tuh masih English. Soalnya ya mungkin ya emang karena terpengaruh environment-nya juga kan, di sana kan orang bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah di rumah ya tetap diajarin sama dibiasain ngomong bahasa Indonesia juga sama ibu. Jadi kayak pas balik ke Indonesia tuh kayak bahasa Indonesia tuh masih bisa lah gitu kayak. Nah, tapi pas setelah pindah ke Indonesia kan Indonesianya naik tapi kualitas bahasa Inggrisnya turun. terus pindah ke Slovakia ke Slovakia kan 3 tahun kemudian. Nah, di Slovakia kan bahkan nggak mungkin masuk ke sekolah nasional ya kan beda bahasa nggak mungkin bahasa Slovak juga, jadi masuknya sekolah internasional yang American based dan itu pun tadinya pakai bahasa Inggris. Dan itu pun pas masuk kan juga ada tes gitu kan buat mengetahui kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, kemampuan bahasa Inggris aku tuh masih kurang banget di grammarnya kan. Karena kan Indonesia kan kita yang namanya grammar tuh kan gak kenal. Kalau di Inggris kan lengket yang namanya grammar. Nah, jadi pas selama 1,5 tahun tuh aku di hampir setiap hari itu masuk special class yang buat perbaikin grammar kita gitu. Dan ya alhamdulillah bertambah sampai sekarang juga sih, selama 1,5 tahun. Terus ya 1,5 tahun pindah balik ke Indonesia 2008 pertengahan. Terus tinggal di Indonesia ketemu teman SD yang lama, dan di situ sampai SMP kelas 7, kelas 8 satu semester pindah ke Bangkok, terus masuknya ke American School of Bangkok. American School of Bangkok ini aku pakai ke Amerika dan dites lagi kan. Dan alhamdulillah aku udah mendingan lah, udah nggak kayak dulu di Slovakia dan bisa jadi masuk join ke normal kelas itu, ke intermediate kelas juga kayak anak-anak lain. Terus dan sempat awal-awalnya emang sempet kaku sih, soalnya kan sistem belajar di Indonesia sama di Amerika itu kan beda kan, kayak bahasanya gitu, kayak harus adaptasi ke pemahaman bahasanya sama bagaimana metode yang digunakan. Tapi lama kelamaan ya bisa mengikuti arusnya juga. Terus singkat cerita 2,5 tahun gue pindah ke Sekolah Indonesia Bangkok 2014 pertengahan. Nanti aku ceritain dia kenapa, tapi aku masuk Sekolah Indonesia Bangkok itu, aku juga ada masalah juga kan, adaptasi kayak biasa bahasa Inggris tiba-tiba balik ke Indonesia lagi. Yes. Dan dari kelas 11 sama 12 full aku di SIB. Nah, dan pas aku mau ujian itu, ternyata ada salah satu persyaratan yang ternyata aku nggak penuhi, yaitu nggak punya nilai kelas 10 kan untuk beberapa mata pelajaran. Jadi meskipun ada beberapa pelajaran yang dikonversi dari internasional ke SIB, tapi ada beberapa matkul di Indo itu yang nggak ada. Jadi aku mau gak mau ambil percepatan gitulah. Jadi kayak ambil beberapa kerjaan tugas gitu, buat tugas-tugas kelas 10 buat biar dapat nilai itu. Jadi biar aku bisa memenuhi standar untuk ikuti ujian nasional. Jadi ya butuh 3 bulan kalau nggak salah aku kerjain tugas-tugas gitu, dan ya alhamdulillah bisa dapat nilai memuaskan sih. Jadi ya butuh perjuangan lah buat ujian. Oke. Terus pasti kan ada consideration ya, maksudnya pertimbangan dari kamu dari Amerika 2,5 tahun terus tiba-tiba ke Sekolah Indonesia Bangkok gitu, kenapa nggak memutuskan untuk selesai dengan lulus dengan American School itu, boleh diceritain? Oke, jadi aku kan sebenarnya setelah lulus kelas 10 dari kelas 10 pas dari American School of Bangkok itu, aku nggak pernah kepikiran bakal punya ke SIB sih. Sampai pada suatu saat di bulan Juli atau Juni kalau nggak salah, kan
orang tua kan ada ancang-ancang mau balik ke Indonesia tuh pertengahan 2015. Jadi takutnya aku kalau misalnya aku masih di ASB ini terus kalau tiba-tiba balik ke Indonesia takutnya kagok lagi kan. Jadi aku kayak lebih baik kamu masuk ke Indonesia dulu. Kita lihatlah ke depannya. Misalnya untuk beradaptasi balik ke lingkungan kurikulum Indonesia. Nah, kamu kan emang agak sedih kan kayak terpaksa gitu dan teman-temanku guru kan juga nggak berekspektasi aku juga bakal leave kan. Terus tapi terus aku ya manage to reach an understandable reason, terus ya udah aku pindah ke SIB pada bulan Agustus ya, jadi agak telat 2 minggu kalau nggak salah aku masuk SIB. Dan aku ya alhamdulillah aku setiap bulan juga masih main ke sekolah di SIB itu, ketemu teman sama guru-guru, reunian, kasih kabar gimana. Jadi ya istilahnya kayak nggak sedih-sedih amat sih, tapi ya pas selama sekolah ya kangen aja sama suasana teman-temannya gitu. Tapi ya meskipun aku nggak jadi balik ke Indonesia 2015, tapi ya istilah aku bangga lah bisa jadi bagian dari SIB di Cybers gitu. Cybers, ya benar istilahnya Cybers ya, benar. Kayak legit Cybers gitu. Biasanya kan kalau aku ikut waktu aku masih di internasional kan lihat outbound kan bang, waktu anak inter sendiri. Tapi kan akhirnya kan ini gue nih jadi Cybers nih, gue pengen inter lagi, jadi sama kayak kalian gitu. Benar part of Cybers, benar. I see. Nah, terus aku boleh tanya-tanya, itu 2016 kamu lulus, kamu daftar kuliahnya lewat jalur apa kalau boleh tahu? Aku awalnya sempat coba jalur ini pertama SNMPTN dulu. Aku kebetulan kan aku kan di kelas kan berempat ya, sama Nisa, Ilmi, sama Azhar. Aku dan kebetulan yang dapat itu aku sama Nisa karena berdasarkan jurusannya kan IPA sama IPS. SNMPTN aku daftar, aku coba ambil. Karena aku waktu itu karena UI itu dianggap sebagai derajat paling tinggi kan di Indonesia. Ambilnya aku AHI sama hukum. Terus balik ke Indonesia kan betul input terus kan balik ke Indonesia itu tunggu keluar hasilnya dan ternyata kan gagal, kayak sempat ngedown setengah hari. Terus kemudian aku berarti kesempatanku itu SBM kan. Nah, dan kebetulan waktu aku balik Indonesia kan aku ikut bimbel kan di Ganesha, terus sempat ikut tes dan ikut rekomendasi juga dari kakak-kakaknya di situ buat pilih kuliah mana sesuai hasil tes yang aku ambil setiap bulannya kalau nggak salah kan. Nah setelah dilihat aku ternyata masuk sini, terus aku coba apply masuk. Tapi aku juga bodohnya mikirnya UI kenapa nomor 1 gitu kayak. Dan memang itu sih komunikasi terus sambil UI hubungan internasional sama hukum 4 kalau nggak salah. Nah itu kan SBM ya terus. Tapi sebelum aku ambil SBM itu aku buat jaga-jaga buat untuk menghindari hal yang tak diinginkan, aku langsung daftar swasta aja satu. Dan aku pikir ambil BINUS, dan BINUS kan itu kan masuk lewat tes TKPS kan, jadi kayak kemampuan Inggrisnya, kemampuan TOEFL-nya gimana, dan alhamdulillah kan 2-3 hari kemudian aku lolos setelah tes dan langsung minggu depannya aku langsung daftar ulang. Nah daftar ulang udah daftar itu tinggal orientasi. Nah setelah itu berapa minggu kemudian kan aku ambil SBM, terus SBM keluar ternyata aku gagal, berarti emang aku ambilnya di BINUS kalau gitu nasibnya. Jadi ya, dan sempat kepikiran sih apakah aku tahun depan ambil SBM lagi gitu, tapi ya akhirnya ya udah jatuh cinta di BINUS lah, ambil komunikasi, dan ya udahlah jadi nasibnya kayak gini sih sekarang. So nice. Tadi ini ambil jurusannya kalau nggak salah di digital journalism atau? Ya, di digital journalism. Boleh cerita sedikit nggak secara general kamu belajar apa aja? Apa yang kamu pelajari? Mungkin semua orang nggak tahu ya apa itu digital journalism, cuma taunya kan journalism. Betul. Oke, journalism itu kan broad ya, kayak bisa TV, radio, terus audiovisual,
nulis online media. Nah kalau digital journalism kan dekannya digital kan, berarti kita melaksanakan kegiatan jurnalisme dalam lingkup digital. Jadi itu commonnya kayak buat artikel, buat content writing, buat konten buat social media. Pokoknya hal-hal yang berbau menginformasikan to raise awareness melalui platform digital. Nah itu kita fokusnya belajarnya di situ. Dan itu lebih dan untungnya itu kan dapat manfaat bisa bekerja di berbagai perusahaan yang istilah kita ingin menulis tentang produksi deskripsi kita bisa kalau kita kerja di perusahaan ya kita bisa kerja sebagai social media worker atau content copywriter, bisa jadi writer for product description dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mengenai penulisan dan konten yang ada digital untuk to inform the people and the public, ya itu berkaitan sama digital journalism gitu. Oh, I see. Terima kasih penjelasannya. Terus tapi maksudnya biasanya kalau tingkat akhir itu kayak ada pendalaman nggak sih? Tingkat akhir, kalau BINUS itu mungkin hampir sama kayak yang lain. Kalau di BINUS itu ada waktu di zaman aku itu ada program namanya 3+1. Jadi 3 tahun kuliah, 1 year of enrichment. Nah, enrichment itu terdiri dari ada 4 kegiatan. Yang pertama internship, kedua student exchange, ketiga research, 4 entrepreneurship. Nah kalau di aku kan dari selama 8 semester itu, jadi semester 1 sampai 4 itu kan belajar. Semester 5 itu internship, semester 6 belajar lagi, semester 7 internship, semester 8 baru belajar skripsi. Nah, aku jadi itu dan BINUS itu emang mengedepankan yang namanya internship. Jadi biar kita tuh nggak seolah-olah buat belajar doang, tapi kita bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari di dunia perusahaan. Jadi pas kita masuk ke dunia perusahaan itu, kita udah ada bekal gitu pengalaman bagaimana working environment looks like, kayak bagaimana sih bedanya sama belajar gitu. Jadi kayak itu keuntungan banget buat nanti kalau udah lulus kerja. Nah itu pertama. Kedua, ada internship itu juga bisa memperbanyak resume gitu. Jadi kayak aku punya pengalaman resume di sini. Nah perusahaan kan tertarik dengan resume kita dan apa sih hasil yang kita buat. Nah sama salah satu hal yang paling penting itu juga buat portfolio. Jadi kan di jurusan aku kan digital journalism pasti banyak tugas proyek kan, kayak buat interview, buat script, buat content magazine. Nah itu setiap proyek kita buat tuh benar-benar berguna banget buat portfolio kita. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang incar kita tuh tahu kapabilitas kita gimana dan pengalaman kita bagaimana. Jadi mereka bisa take part of their consideration to hire us in the future gitu. Jadi kayak itu salah satu hal yang BINUS akun itu suatu sangat efektif, dan gara-gara itu BINUS ya menjadi salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia. Ini promosi ya jadinya. But that's true though. Maksudnya some people banyak sih, bukan some juga, maksudnya benar bilang gitu juga gitu. Terus aku juga ini penasaran. Kalau boleh tahu sedikit, boleh ceritain nggak pengalaman magang kamu, pengalaman internship kamu seperti apa? Pengalaman magang aku. Aku pengalaman magang yang pertama semester 5 tuh aku masuk di BINUS TV. Nah, BINUS TV itu kan adalah salah satu TV kampus yang berada di bawah naungan Bina Nusantara Group. Nah tapi sebelum aku magang itu kan aku emang masuk ke student club itu kan namanya BINUS TV Club. Nah, BINUS TV Club itu kan istilahnya menjadi sarana meningkatkan kemampuan kita dalam skill komunikasi, terutama broadcasting ya. Nah, dan karena itu, karena selama aku masuk di klub itu aku bisa bekerja dan beradaptasi mengetahui tentang hal, aku coba magang pengalaman kerjanya di BINUS TV aja deh gitu. Terus di BINUS TV itu aku masuknya di divisi news. Jadi aku dan job desk aku sebagai video jurnalis. Nah, sebagai video jurnalis itu aku punya job desk-nya yaitu ya buat
script writing, buat liputan, jadi kameraman atau reporter, atau terus dubbing dubbing buat masukin baca berita, terus diedit. Terus aku juga jadi video editor dan juga terlibat dalam beberapa produksi dalam broadcasting. Dan aku kan maksudnya divisi news kan. Nah, yang paling menarik, yang paling melekat itu ya di bagian pas kita liputan. Soalnya kan di liputan itu kan kita ditugaskan untuk mencari berita kan, untuk menangkap informasi yang ada di lingkungan kita. Jadi ya selama di situ ya aku merampas jadi tahu kan bagaimana jurnalis itu bekerja dalam mencari berita dan gak semudah yang kita pikirkan gitu. Jadi kayak kita gak cuma kita lihat aja, tapi kita juga bisa bagaimana mengolah informasinya itu bisa dipahami dan efektif untuk dapat to be informed the people to get the news. Dan selain itu aku juga selama aku di Windows TV aku juga menjabat sebagai produser untuk salah satu program berita di Windows TV, yaitu Bisport. Nah, Bisport itu adalah program yang membahas seputar berita dunia olahraga. Jadi dan tentunya untuk menjadi produser itu kan juga aku udah perjuangannya kan. Jadi pas aku 2016 akhir baru masuk Windows TV Club, aku kan baru langsung terlibat dalam tim programnya, bantu-bantu, dan aku jabatnya jadi production assistant. Setelah aku aktif terus 6 bulan kemudian aku naik jabat jadi assistant producer, jadi yang membantu produser. Terus 6-7 bulan kemudian karena eksekutif produser dari aku udah bisa, jadi aku diangkat jadi produser dan aku menjabat itu selama 1 tahun 2 bulan. Dan setelah banyaknya tugas, banyaknya kegiatan yang aku nggak bisa kontrol, jadi aku menyelesaikan jabatanku sebagai produser. Dan di situ sih aku jadi belajar banyak hal sih, misalnya tentang mengkoordinir orang, terus terus bisa berpikir lebih kreatif untuk berpikir apa sih konten yang ingin dinaikkan, terus bisa belajar terus. Karena kan kalau selama proses bekerja pasti banyak salahnya kan, tapi aku di situ banyak evaluasi sih, dan itu berguna banget buat aku sampai sekarang. Itu yang semester 5. Semester selanjutnya 7? Oh iya, lupa. Semester 7 aku di Kementerian Luar Negeri. Jadi untuk masuk itu aku masuk coba daftar itu 2 bulan sebelum magang mulai. Jadi aku awalnya telepon tanya-tanya, ternyata minta dikirimin CV-nya, terus udah kirim CV, terus diterima mulai kapan, mulai Agustus. Dan aku bilang request sebenarnya 3 bulan, tapi karena aku bilang jadi butuh 4 bulan, maka aku jadi magang 4 bulan. Dan di selama 4 bulan itu aku tugas job desk-nya itu jadi videographer, fotografer, sama content editor. Terus tapi aku kebanyakan jadi videographer sih. Jadi aku akan ngeliput kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Luar Negeri, termasuk kegiatannya Bu Menlu. Jadi setiap Bu Menlu kemana, aku kayak liput video beliau lagi ngapain. Terus kalau fotografer kurang lebih sama, tapi beda ngambil foto. Nah, kalau content editor itu aku juga buat bantu video edit video untuk dinaikin ke kanal YouTube-nya Kemlu. Terus aku juga buat public announcement gitu buat pegawai Kemlu tentang service-service yang ada di Kemlu yang bisa bermanfaat untuk mereka gitu. Jadi kayak untuk konten e-board gitu. Dan selama itu ya aku jadi lebih paham mengenai bagaimana sih birokrasi pemerintahan itu berjalan gitu. Bagaimana media di dalam birokrasi pemerintah itu menghandle media-media yang ingin mencari informasi di Kemlu gitu. Dan juga itu tadi aku lebih tahu kayak jadi gini protokolnya di pemerintahan gitu. Dan tentunya hasil yang aku dapatkan itu ya bisa bermanfaat untuk aku apply ke cara koordinirnya ya, bisa aku coba, bisa aku implementasikan ke saat aku nanti bekerja. Keren banget, maksudnya literally dari videographer, video content editor, fotografer ya, terus video jurnalis, itu keren banget sih. Maksudnya juga berarti kan kita harus ini nggak sih update terus ke news yang
baru gitu. Ya sih kita jadi ya harus mengikuti perkembangan sih. Jadi kita ya you have to monitor all the news that we follow, that yang semua berita yang menurut kita tuh ya berpotensi memberikan sebuah dampak di depannya. Tapi everything is went fine, jadi kayak ya istilahnya masih bermanfaat gitu lah, kita melakukan riset dan sebagainya gitu. So nice. Misalnya dari sini saya aku ngeliat berarti interest di media kamu tuh tinggi banget ya? Ya sama. Tapi itu intern dari ini sih dari BINUS kok. Intern dari BINUS, tapi yang di luar BINUS sempat ada intern juga sih, namanya waktu itu mungkin masih ingat kan, di Indonesia pernah adain Asian Games. Oh ya. Nah, aku terlibat dalam situ, dalam bagian broadcasting. Jadi ada broadcasting timnya itu kan namanya IGBS atau International Game Broadcasting Services. Nah, aku terlibatnya sebagai kamera, audio, and venue assistant. Dan aku waktu itu tugasnya untuk cabang olahraga handball. Nah, itu dan itu kan olahraga Eropa ya, jadi kayak mantesan sepi gitu kan. Bener. Tapi kalau pas ini ya tapi di situ broadcaster untuk mungkin for your information, broadcaster itu bagian besar hampir semuanya itu broadcaster dari luar. Oh, cool. Jadi ada yang dari Spanyol, dari Yunani, Philippines, Thai, Danish, German, Russian. Pokoknya banyak dari Europe gitu. Dan aku di handball itu dapatnya broadcaster dari Denmark. Jadi aku juga belajar sih, kayak istilahnya akhirnya bisa juga salah satu mimpi juga sih bisa terlibat dalam salah satu event olahraga terbesar di Asia gitu. Dan aku bisa jadi tahu kayak kalau di kameramen itu ngapain sih, kayak mereka ambil angle juga nggak sembarangan gimana, kayak mereka ada tekniknya, ada itunya, terus audio system juga, kayak pengambilan suara pas atletnya lagi time out atau gimana. Dan tentunya venue assistant kan kita juga tahu apa keperluan dari para broadcaster ini. Dan dari situ aku juga jadi banyak kenal orang lain juga kan, dari kampus lain, dari LSPIA, dari UI. Terus aku juga kan jadi kenalan sama broadcaster yang dari Denmark itu, jadi kayak kenalan gitu, kayak even sharing about our culture, about Indonesia kan, mereka kan baru udah tahu Indonesia kan, jadi kita kasih tahu Indonesia itu apa yang ada di negara mereka, yang bisa membuat mereka tuh kayak ada di hati mereka gitu. Dan being part of the Asian Games is one of my biggest achievement, I guess. Yeah, it is, I think. Terus how did you get there? Gimana kamu cara daftar untuk jadi bagian part of the team? Okay. Nah, untuk di Asian Games kan ada dua bagian kan, ada yang masuk jadi volunteer, ada yang masuk broadcasting intern. Nah, aku kan masuknya ke broadcasting internnya kan di IGBS. Nah, itu IGBS itu kan milih university partner juga. Nah, salah satunya itu BINUS. Nah, di BINUS itu aku pertama kan ada orientasi gitu kan, kayak gimana, apa sih IGBS, apa sih kerjanya. Orientasi, coba kirim CV, tulis what I'm capable of. Terus setelah berapa bulan kemudian aku dikasih tahu ada interview sama orang IGBS di luar juga. Aku ceritain apa aja sih yang aku udah lakuin. Aku ceritain kan aku terlibat dalam produksi di kan. Terus aku juga pegang acara olahraga, dan aku juga tertarik banget sama olahraga dan tahu banget tentang olahraga. Dan ditanya, kamu bisa video editing, bisa, dan why do you think we have to choose you? Because I have a passion in sports, and being part of the Asian Games as the biggest sports event in the world is would be my biggest achievement, and something that I'm passionate of the sports itself, and that's why I would love to be part of this rare opportunity. Dan terus setelah beberapa bulan kemudian kan gak ada kabar, terus tiba-tiba bilang buka email,
Iya, been selected terus kayak alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya, terus ya mungkin harapnya kan dapatnya di daerah Senayan kan, tapi pas beberapa minggu dapatnya di handball di Cibubur. Jauh juga kan Cibubur ke Senayan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kayak apa ya, kayak udah yang penting terlibat dalam Asian Games lah, bagus buat CV. Tapi awalnya aku sempat ragu sih, kayak pas setelah aku masukin CV, aku sempat nyesel kan kayak, duh kenapa aku juga pengennya santai-santai, kenapa ribet-ribet gitu ya. Tapi ya ternyata ya itu sebuah penyesalan yang sangat dinikmati sih kalau bisa dibilang. Oh, sih. Wah, Jadi ya cool. itu sih, tapi selesai eventnya itu ya Ya. jadi kayak nggak bisa move on gitu. Nice. Wow. Iya, Asian Games itu gede banget sih. Iya, Literally. makanya aku sekarang kan dengar kabar kan Indonesia mau jadi host Piala Dunia 2023. Terus Ya, meskipun aku nggak right. tahu ya nanti aku udah kerja atau belum, mau nggak jodoh, tapi aku berharap kayak aku bisa jadi bagian dari itu lagi sih, kayak event olahraga berskala internasional. Ya. Kan yang aku idamkan sebagai seorang yang suka nonton bola, suka nonton Piala Dunia, ngelihat orang yang kerja di event itu, Ya. bagaimana sih cicipinnya gitu, dan bagaimana menjadi cita-cita yang harus dibuatnya sebagai dream come true gitu. That's right. Oke. Wow, thank you so much. Terus aku mau nanya ini, kan kamu punya background diplomatic gitu kan, you're growing up in diplomatic family gitu kan, dan aku lihat juga interest kamu di media gitu. Kamu tapi punya inikah ada niat untuk fokus suatu saat gitu bakal menjadi diplomat atau bakal ke media atau bagaimana? Untuk sekarang sih aku lebih fokus ke media ya. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bikin lain. Soalnya aku juga mikir S2 tuh untuk bikin masuk ke AI juga sebenarnya ya. Oke. Internasional kan, jadi ngikutin jejak orang tua buat jadi diplomat. Dan tapi ya who knows, tapi yang intinya aku sih pertama sekali priority itu buat cari pengalaman kerja dulu, because it will be good for my resume juga, buat punya pendapatan juga tentunya, dan mungkin kita nggak tahu masa depannya gimana, bisa aja aku tiba-tiba ada di negara lain, kan nggak tahu. Jadi kayak that's true. tapi yang penting sih aku ya berikhtiar lah, aku berusaha bisa mungkin di apa hal yang aku fokus. Kalau ada kesempatan aku coba ambil, coba kalau bukan waktunya ya udah. Tapi kalau aku ternyata berhasil, ya itu ya suatu achievement yang harus aku syukuri. That's cool. Sebagai diplomat kan juga pas satu pikir juga sih kayak ke luar negeri enak, terus mikir gak enaknya ntar gue tinggal di tempat yang ada perang-perangnya gimana gitu kan. Itu juga. Tapi ya itulah, kalau kita berdedikasi untuk negara, kita nggak bisa menolak lah, itu kan semua kita bekerja buat bangsa. Jadi untuk sekarang ya fokusnya ke media sih dulu. Ya. Karena kan kalau jadi media siapa tahu bisa ke luar negeri juga kan. Iya, benar banyak kemungkinan untuk luar negeri pasti. Bahkan bisa kerja di media luar negeri kan juga nggak, it's not bad lah gitu. Ya, Kau juga punya ini kan communication skill yang bagus gitu kan, ada English gitu kan, udah modal banget gitu sesuatu. Nice. Terus aku mau nanya ini juga, sedikit flashback ke waktu zaman SIB. SIB atau waktu di Bangkok lah. Kau ada have any first impression gitu dari Lulu Lala? Pertama kalau nggak salah, aku pertama datang, pas pertama dengar kan, aku pertama dengar tuh pas tanya ke siapa gitu, gue lupa, ke anak SIB. Cuy, ada anak baru gue di SIB, ada siapa tuh, Lala itu kembar. Iya, warnanya kayak gimana ya gitu. Terus pas kenalan kalau nggak salah kapan gitu, kayak kita nggak langsung kenalan kayak hai chef atau gitu sih, kayaknya kita emang udah tahu aja sih kalau nggak salah. Nggak salah, tapi ya kayak Lala suka main olahraga, lagi suka main tenis kan, jadi
tenis, basket, terus pas mata pelajaran olahraga kayak wah bagus, kita tanding terus gitu, terus kelihatan kayak wah rajin nih banget nih. Terus pas habis gue sempat kaget pas tahu kalian bakal ke Jerman gitu. Oh, oke. Tapi ya it's great to know you sih from the beginning, kayak bukan pas baru masuk SIB, tapi kayak pas kalian baru datang kayak udah kenal gitu. Ya, I think we just blend in karena kita juga banyak ini kan acara KBRI kan. Ya banyak acara KBRI, kalau saya ada acara kelas staff atau Right. soalnya kalau outbound juga kadang-kadang kan gue juga join kan, terus acara SIB atau acara-acara lainnya yang istilahnya melibatkan gue untuk berada sebagai anak inter sendiri. Iya benar-benar. Tapi itu menurut gue ya, untuk kita berkenalan dari awal, kayak gak self isolate ourselves from anak SIB itu sebuah hal yang bagus untuk meningkatkan koneksi kita, untuk cari teman, untuk berkenalan baru, untuk bersosialisasi, beraktivitas bareng, dan having fun together. Jadi kayak kita kayak nggak memberikan kesan yang ini tertutup, ini gimana, atau kok dia sombong gitu. Tapi ya yang dari diri gue yang istilahnya yang mau kenalan lah, mau main bareng, ya biar istilahnya have something to do with my life gitu. Ya benar-benar. Aku senengnya I do enjoy playing basketball with you. I think my first post itu ada kamu pas bagian lempar bola basketnya, itu literally, maksudnya post in my Instagram gitu. Kamu tuh sama Azhar kan dulu kan, sama-sama main basket. Kita kan sering banget tuh, benar-benar pas jam istirahat main basket. Terus kamu tuh lemparnya tinggi banget, tinggi dan jauh. So far away gitu, benar-benar I think dari satu lapangan ke lapangan lain gitu, literally dari sisi satu ke sisi lain itu. Iya, gue ingat. Aku punya pertanyaan juga nih, boleh tolong sebutin nggak keuntungan hidup di keluarga diplomat? Untungnya pertama, kita mengenal dunia lebih luas. Itu pertama. Why? Because ya untuk aku sendiri kan aku udah di Australia, udah di Slovakia, udah di Thailand, udah sekarang di Mesir, dan itu kan sebuah kan beda benua kan. Right. Jadi aku bisa tahu kayak di sini negaranya kelakuannya gimana, di Mesir sama Thailand bedanya apa. Kalau di Mesir kan orang lebih kayak ngomong tuh kayak mungkin mannernya kurang tapi ya enak buat diajak gaul. Kalau Thailand kan kayak agak diam tapi respectful, mirip Indonesia. Terus apalagi kan aku juga di sekolah kan juga berteman sama teman-teman yang dari berbagai negara. Ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand, ada Hungary, US, terus ya macam-macam. Jadi kayak aku kenal background mereka, terus aku bahkan pernah ngajak mereka juga main ke SIB. Jadi kayak istilahnya kita have no boundaries gitu. Kayak kita we know the world without boundaries. Itu keuntungan pertama. Kalau kedua, jadi ya lebih dekat terus sama keluarga sih ya. We go some to the world together. We always have memories because we don't know if we couldn't do this kind of thing anymore. So it's something that would be grateful to be part of this. I think other families would relate to this. Dan yang terakhir ya sebagai anak diplomat ya meskipun kita harus pindah-pindah tapi ya itu secara nggak langsung membantu kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi lebih cepat. Karena kan kita pindah terus, we have different environment. Kayak kita tuh kalau nanti dunia kerja, kalau kita dapat pindah kerja atau gimana, kita udah tahu cara beradaptasi dengan baik. Right, benar. Kamu terbiasa dengan itu gitu kan, dengan perubahan. Iya benar. Dan itu kan juga membuat kemampuan bahasa aku juga, bahasa Inggris ya terutama kayak lebih baik lagi kan gitu, karena kan communicate with foreign people other than Indonesian tuh. Terus ya sometimes I miss them. Life must go on. Tapi ya gue ya bersyukur sih. Maksudnya gue mungkin di masa depan mungkin nggak bisa dalam polisi ini, tapi ya setidaknya ini pengalaman yang bisa gue share, bisa gue
menginspirasikan orang lain juga, dan tentunya bisa menjadi hal yang kita bisa semua pelajari lah. Benar, setidaknya juga teman-teman bisa tahu gimana sih gitu kan jadi part of the family yang diplomat. Terus aku last question, apa harapan kamu dan rencana kamu ke depannya? Harapan dan rencana aku ke depan, pertama sih goals aku dulu sih, aku mau pertama cari pengalaman dulu ya kerja. Terus kedua, aku juga punya pengalaman untuk lanjutkan studi S2. Aku harapnya di luar negeri sih, dan my dream place currently is di New Zealand, di Victoria University. Soalnya kan New Zealand tuh kayak similar to Australia tapi kayak in a friendly environment gitu. Dan untuk masa depan aku juga, aku sih yang paling penting itu adalah bagaimana aku bisa berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa kita. Itu sih yang paling penting. Jadi aku kayak gak cuma cari pengalaman, tapi aku bisa setidaknya itu berkarya, membuat suatu hal yang bisa memajukan ide bangsa kita, ide pemikiran bangsa kita, dan itu pun adalah hal yang tentu cita-cita paling dalam ya. Nggak tahu aku bakal jadi presiden atau enggak, tapi ya aku intinya sih aku punya pekerjaan yang bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi kayak because what makes me yang buat aku puas itu adalah melihat orang lain bisa bahagia. So nice. Jadi kayak melihat meskipun aku yang harus gimana, tapi kayak bekerja untuk menciptakan kebaikan buat orang lain, bekerja yang bisa mendapatkan sisi positif buat aku juga, dan juga bekerja atau melakukan suatu hal yang dianggap bisa mengubah kondisi lingkungan di sekitar aku jadi lebih baik. That's so nice. Mungkin aku nggak bisa lakuin sekarang, tapi aku setidaknya bisa mempersiapkan itu dari sekarang. Iya, benar banget. Masya Allah. Aku ada pertanyaan nih buat lu. Sure. Mungkin so kan dari lu kan we have make this so many episodes of Talking with Friends. And it already gave you happiness. Right. Dan tapi bagaimana dari kesenangan itu, apa yang Lulu dapatkan dari kesenangan mereka buat Lulu? Apa yang aku dapatkan dari kesenangan mereka? Iya, dari kesenangan, istilahnya kan itu talking kan untuk to give up our mood tuh kan. Jadi kayak dari kegiatan ini, apa sih kesenangan yang Lulu bisa dapatkan? Pertama-tama I think it's really unexpected ya pertama-tama. Karena literally gitu dari awal, the first thing aku cuma mikir, aku tahu kabar teman-teman aku, dan I hope aku juga menjadi bridge dari temanku yang misalkan nggak bisa nge-reach Fatul gitu kan, kayak nggak punya kontak gitu, terus tiba-tiba come up ada di timeline aku atau semacamnya gitu, jadi kayak nggak usah kontak kamu pun kayak bisa nonton ini, kayak tahu gitu you're in a good condition gitu kan. Terus alhamdulillah ya, Masya Allah, ternyata tiap episode ini, tiap aku ketemu orang, ternyata benar-benar bisa banyak ambil ilmunya gitu. Itu benar-benar sesuatu banget sih buat aku gitu. Jadi kesenangan aku tuh sekarang, selain aku benar-benar catch up, bisa seneng gitu, benar-benar kayak yang paling aku grateful kan pertama-tama karena aku bisa benar-benar diingat gitu kan sama teman-teman, ternyata they still remember me and something gitu. Dan kedua, ternyata Masya Allah ya, itu aku ternyata banyak dapat ilmu dari tiap orang yang bikin aku jadi makin semangat, kayak oh iya, orang tuh punya literally ceritanya masing-masing, dan kehidupan mereka tuh ya insya Allah benar-benar bisa untuk sharing yang lainnya juga gitu. Seperti kamu kan, aku aja punya teman diplomat, and thank you so much, you're so humble. Makasih banget, aku seneng banget karena
Juga aku literally sebelum aku ke Bangkok pun, sebelum aku punya kesempatan ke Bangkok, aku nggak tahu kehidupan diplomat seperti apa kan gitu. Dan dengan kamu sharing di sini pun, insya Allah juga teman-teman akhirnya lebih tahu juga gitu. Kamu kan role-nya gitu kan, role modelnya. Jadi kayak itu sih yang kesenangan aku sekarang, kayak ternyata bisa bagi ilmu juga sih, itu sih. Thank you so much. Itu sih kayak because kadang kan pas gua nonton video kamu, lu kan kayak apa? Kayak that's actually one of the good thing to first of all to get in contact with people who have lost in contact. Terus sama tentunya yang kedua ya bisa menjadi apa? Membentuk inspirasi buat kehidupan Lala juga. Benar banget. And I believe that by the development of this video, it could be have a great impact for you, and not only by making this video, it could also push you to do something more than making video, like making some changes in the environment. I hope so. I really hope so. I do hope so. Makasih banyak. Makasih banyak, Fatul. Makasih, Lulu. Kamu ada still got any questions? Any more questions? Actually, no. Tapi mungkin ya kalau pada kesempatan ini Kairo kan gak jauh amat dari Eropa kan. Udah ya siapa tahu aku bisa ke Eropa. Ya, sure. Ke Jerman. Karena kan juga ini kan apa ada kadasa di Belanda juga kan. Iya, benar. Udah tahu ya bisa temu atau do something. Aku ingat sih dulu waktu ke Slovakia kan aku pernah ke Jerman juga waktu itu ke München. Nice. Yeah, I hope we could meet up someday. I hope so. And I hope kita juga bisa stay in contact terus ke depannya. Amin, amin, amin. Makasih banyak. Ya bisa reunian lah. Oh bener, ya, that's a good idea, bener banget. Gue nggak tahu ya kalau sekarang kalau deket-deket kan mungkin kayak impossible kan, tapi ya, who knows, maybe someone in our friends got married and then that could be a reunion. Ya, bener banget. Maybe someone who's going to marry next week could be part of a reunion. Right, bener banget. So, stay safe sama healthy di sana. Sama Lulu Lala. Salam sama Lala kok ya, sama keluarga kalau udah balik ke Jakarta. Yap, mohon maaf lahir batin dari Lulu Lala. Salam untuk keluarga juga. Terima kasih banyak. Aku pamit. Pamit, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.